Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Kiting Cakrawala. Kali ini gua sudah sampai di YBH Batara. Tepatnya sama abangku Diansah Putra Gumai, Sarjana Hukum. Apa kabar abangku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Yang penting kan sehat dulu abangku. Harus. Abangku, ada waktu nggak nih? Kiting mau nanya-nanya nih. Dengan senang hati. Gimana? Kiting soalnya penasaran abangku nih. YBH Batara nih bilang. Alhamdulillah ketemu sama abangku. Kira-kira tahun berapa sih didirikan YBH Batara ini? Kalau YBH Bataranya kan baru. Itu di tahun 2019. 2019. Cuman cikal bakalnya itu dari sekitar 2008. Nah, itu kan waktu kita masih berkantor di Kahuripan tuh. Kahuripan. Pindah ke Lembah Jurik tuh. Lembah Jurik. Terakhir ke Cemplang. Apa yang membuat ketua ini mendirikan YBH Batara sih Bang? Ya. Jadi sesuai visi misinya. Jadi kita ini Yayasan Bantuan Hukum Batara ini sebagai jembatan atau medianya dari masyarakat yang tidak yang sedang mengalami masalah hukum, dia tidak mengerti apa-apa tentang hukum, yang wajib kita bantu, gitu kan? Nah, mereka datang kadang ke lembaga hukum lain, tetap aja diminta biaya yang lain-lain kan. Masih bagus kalau pekerjaannya selesai, kalau perkaranya selesai, tapi kan rata-rata perkaranya nggak beres gitu. Sementara duitnya habis ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, kita nggak bisa menjamin memang kalau untuk perkara itu menang atau kalah, tidak. Tapi yang jelas ketika kita mau mengadvokasi masyarakat, mendampingi masyarakat itu, yang kita lakukan itu full gitu, sepenuh jiwa lah yang kita lakukan itu. Jadi seolah-olah itu kadang seperti kita yang mengalami kasus kita itu, kasus klien prinsipal kita ini ya seperti kita gitu. Soalnya gini juga Pak Ketua kan lebih dikenal dengan advokat jalanan tuh. Sementara saya dengar-dengar dari si Iwan, si Rudy katanya ketua kadang habis ngurusin kasus juga malah dibayar dengan buah. Apakah benar tuh ketua? Ya sering kita seperti itu, karena kan tidak semua masyarakat itu mampu. Makanya dari awal seperti itu. Kita ini kan jembatan. Setidak-tidaknya ketika kita dapat membantu masyarakat, itu sebenarnya kita bukan membantu mereka, membantu diri kita sendiri. Ya, dengan begitu kan insya Allah mungkin yang di atas sana makin dekat dengan kita, gitu kan? Jadi kita membantu masyarakat itu intinya bukan hanya sekedar mau mencari keuntungan. Oh, saya ingin kaya dengan jadi advokat, itu orang udah tahu lah bayarannya seperti apa kan gitu. Ya itu relatif, siapa aja sih senang yang namanya duit. Orang gila aja di dekat, kayak kemarin pom bensin kita jalan itu nggak ada makanan dengan duit pun jadi kan. Berarti kan orang gila kan juga senang duit. Nah, tapi tidak begitu juga. Jadi kita ini membantu masyarakat ini sama dengan membantu diri kita sendiri, supaya kita dekat sama Yang Maha Kuasa, nambel istilahnya dalam permasalahan kita ini. Mungkin kelalaian kita masa lalu itu bisa terbantu dengan baik terhadap orang lain. Intinya seperti itu. Oke, semua pemirsa di rumah, pokoknya yang punya masalah, punya apa, rugi kalau nggak datang ke sini, tepatnya di Cemplang, atau bisa kontak langsung di bawah nomor yang ini ya. Masih bisa kita ngobrol-ngobrol nih abangku. Siap. Alhamdulillah. Abangku, soalnya kan yang Kiting tahu, yang Kiting dapat dari rekan-rekan semua dari masyarakat sekitar sini, abah banyak sekali membantu nih. Suka dukanya apa sih kira-kiranya abangku? Jadi gini, kita luruskan dulu. Saya bantu masyarakat itu ketika advokat lain atau LBH lain itu berhitung. Jadi yang tidak mau dia kerjakan, misal bantu orang kesulitan, hal kecil aja. Contoh di rumah sakit, masalah BPJS, dia tidak punya BPJS, tidak punya identitas yang jelas, apalagi mau bayar BPJS, tagihan rumah sakit sudah ada. Kita bantu seperti itu dengan jaringan kita. Kita memang ada kedekatan misal dengan pihak-pihak rumah sakit, dari direkturnya, dari humasnya, disitulah intinya kalau kita advokat ini adalah komunikasi. Komunikasi itu.
Itu pertama. Yang kedua mungkin yang tidak mau orang pegang itu masalah hutang piutang, masalah kayak kecil aja pinjol nih sekarang. Pinjol sebelum ada pengumuman dari pemerintah, perwakilan pemerintah beberapa tahun yang lalu, kita itu boleh dilihat itu di uploadan kita di YouTube, di media-media lain kita udah lakukan, tidak usah bayar. Yang penting Anda tidak merespon yang namanya pinjol itu. Debt collector itu nggak usah direspon, nggak usah dijanjikan, oh Pak tunggu Pak, besok saya bayar, hari ini belum ada, nunggu saya gajian, itu akan dikejar terus. Nah, lebih baik langsung blokir. Nggak usah direspon gitu ya Bang. Kapan perlu mau ngambil lagi nggak apa-apa. Itu data-data informasi yang ada di HP itu yang kira-kira bakal memalukan kita, mertua atau orang tua kita atau bos tempat kerja, hapus dulu atau nggak usah kasih nama. Jadi mereka nggak akan ambil itu. Mereka kan sedot data-data kita itu kan. Nah itulah yang diolah sama pihak debt collector itu, yang mereka ambil saat kita transaksi mulai ngisi aplikasi ini. Nah, toleh kanan, toleh kiri katanya kan, angkat dagu, mangap, yang lain-lain seperti itu. Jadi kita ketika video call itu semua direkam, termasuk isi-isi nomor HP kita itu semua diambil. Nah makanya kalau mau jadi pelaku pinjol seperti itu, udah sikat aja dulu, bersihkan dulu. Atau HP baru, isi aja beberapa, saya ngajarin aja. Kalau orang lain, oh ini bukan saya ngajar, ini saya ajarin. Kapan perlu bikin, miskinkan kan, miskinkan. Nah seperti ini kan orang tidak mau, karena apa, udah jelas nilai nominal pinjol ini kan nggak besar. Ngambil dia 1 juta, 2 juta, cairnya cuma 800, bayarnya 1,3, rentenir intelek mereka ini. Nggak perlu pakai gimana-gimana, pakai telepon aja. Tapi yang nilai jutaan itu mereka nggak akan datang ke rumah, ya kan? Gimana mereka sanggup? Mereka orang Palembang, orang Surabaya, yang lain-lain, tentang aplikasi ini kantornya di Jakarta. Mau datang mereka ke sana, mereka oke lah ambil rekrut karyawan yang di sekitar situ. Berapa sih bayarnya? 600, 700. Mereka sanggup nggak? Berapa gajinya itu? Untuk nagih itu kan resiko, ya kan? Nah, itu lebih baik apa? Pasang aplikasi khusus, Truecaller, Get Contact atau apa, biar memblokir itu aplikasi-aplikasi yang mau nelpon itu udah tertera penipu atau debt collector atau apa, udah jelas tuh. Makanya kita bantu tuh masyarakat seperti itu. Udah itu jangan angkat kalau seandainya nggak kenal. Selesai masalah. Memang ada, saya pernah menghadapi di 2018-2019 itu, orang itu hampir bunuh diri, datang ke Sawung kan, datang ke kantor kita. Saya bilang, ngapain bodoh kamu, ambil banyak-banyak. Berapa? Saya utang sampai ratusan juta dengan hampir 50 aplikasi. Ngapain ini apa, melakukan hal bodoh gitu. Udah di dunia disiksa, di neraka juga disiksa gitu kan. Nah, lebih baik udah selesai, sekarang ganti nomor HP, udah itu nomor baru ini dipasangin aplikasi-aplikasi. Udah itu jangan sembarang angkat, nikmatin aja duit yang ada. Anggap aja bantuan dari pemerintah. Ada kata-kata saya seperti itu. Itu di YouTube kalau nggak salah. Dan ada. Jangan sampai tergumai. Betul. Oke, abangku, abang kan lebih dikenal dengan advokat jalanan nih. Kira-kira ada nggak nih? Kan kalau kita lihat, wah serem nih. Maksudnya berani sekali nih. Abang saya, ada nggak ancam-ancaman dari pihak lain nih? Ya setiap masalah, perkara itu pasti ada risiko. Kita menang, pasti ada lawan. Kita kalah, pasti ada lawan. Kan gitu. Tapi itulah risiko. Advokat ini yang orang yang berani ngambil risiko. Kita kan berdasarkan sema Mahkamah Agung, kita ini juga merupakan penegak hukum. Nah itu. Biasa saya diancam. Ada kasus perkara itu, perkaranya nggak seberapa gitu, ancamannya luar biasa. Ada seperti itu, tanahnya keringanan, anggap ini perkara tanah. Ya, tanahnya tanah murah, nggak terlalu gimana, tapi wah sampai ngancam-ngancam. Ya, saya bilang coba datang, biasanya ngancam dari jauh, ketika ketemu nggak ada apa-apanya. Sering seperti itu, saya lawan aparat juga seperti itu sering. Kita diancam dari jauh, wah kayak mau ditelan kita ya kan dari jauh. Tapi ketika ketemu biasa aja, malah minta maaf, hampura-hampura kan itu terjadi ya. Seperti itu. Ya kita ini orang lapangan, orang jalanan.
Ya sebelum jadi advokat kan masih sekolah, masih kuliah dulu, kita udah paralegal, udah ada didikan lah dari senior kan, udah biasa diancam-ancam. Saya biasa jadi bempernya yang tukang diancam. Nah tapi apa, saya biasa zaman itu mengintimidasi orang, dan ketika jadi advokat kan saya diintimidasi orang itu kan aneh gitu. Saya biasa mengintimidasi orang, ini diintimidasi orang kan. Udah nggak kaget lagi Saya telepon, "Bang, ayo datang ke sini." Apalagi kan misal masalah hutang-hutang, "Bang, nanti saya yang bayar, abang ketemu aja dulu sama saya." Ya kan? Masalah unit, mobil atau apa, ada unitnya di saya kan, mereka tertarik akhirnya. Ketika ketemu lain ceritanya. Cerita lagi. Nah itu. "Maaf Bang, saya hanya sekedar apa itu mau tahu aja bahwa unitnya." "Iya," saya bilang itu, "terus mau apa?" Ya kan, karena apa itulah akhirnya kita dibilang ini advokat jalanan katanya. Ya, memang kita mau bantu yang di bawah-bawah, yang orang lain nggak mau bantu ya kita bantu. Alhamdulillah ya. Ya kalau seandainya kita, prinsip saya seperti ini, kalau seandainya kita tidak bantu orang tersebut, orang yang udah datang jauh-jauh, hari ini aja ada 6 kasus nih, salah satunya ada yang dari Tangerang. Bayangin dari Tangerang ke Bogor ini berapa puluh kantor advokat mereka lewati. Kenapa mereka tidak datang ke sana? Pertama, bukan rezekinya mereka. Kedua, kepercayaan, trust. Kenapa? Di situ kita bertanggung jawab. Mau apapun perkaranya kita bantu. Nah itu kan. Jadi kan banyak belum apa-apa hitungannya duit, wah mentang-mentang saya ini apa itu advokat tidak dibiayai oleh pemerintah, kan ada penegak hukum yang tidak dibiayai sama pemerintah, buka puasa duit, operasional duit, selesai duit, belum selesai pun duit. Nah kalau ini enggak, kadang kita udahlah berapa mampunya sekian, ayo kita rincikan. Pekerjaan yang saya lakukan begini-begini. Nah, walaupun kadang setelah selesai itu klien juga tidak tepati. Lupa juga ya. Banyak yang lupa. Tapi apa? Setidaknya kita udah bisa bantu. Kalau seandainya saya tidak bantu, nanti akan ada orang lain yang lebih baik dari kita, itu yang akan datang membantu dia. Kan begitu? Nah, saya tidak akan tampil kesempatan itu. Saya ambil kesempatan itu untuk membantu orang. Apalagi orang udah datang, "Bah, tolong," katanya. Nah, itu seperti berapa tahun yang lalu kan Bang Kiting pernah datang, kebetulan orang itu datang dari yang dibuang sama kapten kapal ABK. Coba pikirkan, orang itu orang jauh, hanya nonton di YouTube aja dia datang menguasakan ke Bagumai, "Tolong saya," katanya kan begitu. Ada di YouTube ya? Ada. Nah, itu boro-boro dia sampai sini pun dalam keadaan kurus, sakit, kita harus keluar duit juga ini. Boro-boro dia mau buka kuasa gitu kan, kita bantu dari sananya, ya, ongkos juga dikasih sama kita sampai selesai. Jadi perkara yang seperti ini yang banyak yang tidak dilakukan orang gitu. Kalau orientasinya kan duit tadi, oh sarjana hukum, saya selesai PKPA, saya selesai disumpah, ini sidang duit nih. Nah kan tidak begitu, saya malah lebih tertarik, lebih senang mengurus perkara itu sebelum sampai ke pengadilan sudah selesai. Berarti kan nggak capek lagi. Karena apa? Kasus banyak, harus menyelesaikan yang ini lagi. Kalau seandainya kita tumpuk selesai kasus ini aja bertahun-tahun, kita capek, stres. Tapi kasus baru lagi selesai, kasus baru. Makanya saya serahkan kadang ke paralegal kita, ke advokat-advokat muda kita yang baru bergabung itu, kalau bereskan aja. Kalau tingkat-tingkat polsek lo lah yang turun, masa ketua umum turun gitu kan? Kalau udah bentuk banget baru kan begitu. Benar. Oke, abangku, ini ada yang nanya juga nih, Sobiri nih. Ya. Gimana pengen gabung jadi paralegal, bisa nggak kira-kira? Dengan senang hati. Kalau pekerjaan apapun saya berpikir itu harus fokus. Kita bisa jadi apa-apa kalau fokus. Kalau fokus. Nah itu nggak apa-apa. Yayasan Bantuan Hukum Batara ini terbuka untuk masyarakat, mau gabung jadi paralegal, jadi member, kita siap. Ayo. Tapi ketika ada pelatihan harus datang. Nah, pelatihan ini kalau di tempat lain bayar. Nah ini kan gratis. Di situ ada tentang bedah kasus, gelar perkara, menyelesaikan masalah apa gitu, cara menghadapi pejabat, penjahatnya juga kita ajarin gitu. Jadi sampai bisa dia, kita KTA-kan, kita kasih sertifikat pelatihan, nanti kita datangkan, kan kita kerjasama. Kebetulan saya di bawah naungan Pradin, Persatuan Advokat Indonesia, di bawah
Dr. Propaun Rambe itu guru saya. Guru ya. Jadi saya banyak belajar ke beliau tentang masalah hukum. Ya beliau profesornya menurut saya untuk hukum saat ini. Mantap pokoknya abang gue emang keren banget. Abangku satu lagi nih, harapannya ke depan kira-kira apa nih abang? Ya harapannya kita Yayasan Bantuan Hukum Batara ini diterima dengan apa ya, baik di masyarakat, menjadi jembatan ke pemerintah, jembatan ke aparat penegak hukum yang lain, jembatan juga untuk para pencari keadilan, seperti itu. Mantap. Pokoknya semua saudara-saudara saya yang menonton video ini, bila punya kasus atau punya apa atau keluhan-keluhan apa, datang ke sini, tepatnya di Cemplang atau lebih Ada yang YouTube ya? Di alamat Media ini sosial juga ada. seperti itu. Akhirnya abangku sampai juga di ujung acara nih. Ya. Bila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati, kemana obat hendak akan kita cari nih. Ya. Akhirnya sampai juga di ujung acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.